Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kiki Sofiani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 666219043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi lingkungan. Saya sangat interesting sekali terkait dengan materi yang sudah saya pelajari terkait dengan membangun etika lingkungan dengan nama penulis Uud Wahyudin dan Kismiati El Karimah dari Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan membahas dan saya akan menganalisis apa sih yang dimaksud dengan etika lingkungan. Nah, etika lingkungan hidup dalam kajian ini berarti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana sih norma yang kita lakukan ataupun nilai atau bisa dikatakan prinsip moral yang dikenal selama ini ya dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Jadi, dalam etika lingkungan itu bagaimana sih cara kita untuk memberikan nilai ataupun value ya kepada lingkungan kita sendiri. Apakah memang kita akan memberikan feedback positif atau justru sebaliknya, kita akan membangun moral yang negatif. Itu terkait dengan etika lingkungan. Dalam artian, di sini dari refleksi kritis ini tentu kemudian ditawarkan ya cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih tepat dalam kerangka untuk menyelamatkan krisis lingkungan. Hidup dari perspektif politik ekologi atau dalam hal etika komunikasi. Nah, tentu ini sangat relate sekali dengan perkembangan yang semakin pesat ini, di mana banyak sekali ya pembangunan infrastruktur yang tentunya itu membutuhkan lahan gitu. Baik itu karena faktor adanya urbanisasi atau justru angka kelahiran yang semakin tinggi. Tentu ini akan mengakibatkan peningkatan pembangunan infrastruktur. Nah, tentu dengan adanya pembangunan infrastruktur ini sendiri itu akan mengeksploitasi lingkungan hidup secara terus-menerus. Yang artinya dengan adanya eksploitasi tersebut tentu ini akan membawa pengaruh yang negatif apabila tidak ada reboisasi. Seperti itu. Nah, maka dari itu dengan adanya komunikasi lingkungan atau etika komunikasi lingkungan di sini saya akan memaparkan dan menganalisis seberapa pentingkah sih untuk membangun etika lingkungan itu sendiri. Etika lingkungan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga lingkungannya agar bisa berkembang. Dalam artian di sini agar tetap asri, agar tetap baik gitu. Bukan malah kita mengeksploitasi lingkungan itu secara terus-menerus tanpa adanya reboisasi ataupun penghijauan kembali gitu. Nah, itu merupakan salah satu etika lingkungan, etika seseorang memanfaatkan lingkungannya dengan cara yang salah. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang bergerak itu dalam bidang energi ataupun dalam bidang transportasi dan lain sebagainya tanpa memperhatikan mengenai dampak yang mereka hasilkan bagi lingkungan. Nah, ini merupakan salah satu kewajiban bagi seorang korporasi perusahaan yang memang mendirikan lembaganya itu di lingkungan yang ada. Salah satunya yaitu saya mengaitkannya dengan program Corporate Social Responsibility atau program CSR ya, kita kenal. Di mana program CSR ini atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu upaya gitu untuk mendukung agar keberlangsungan lingkungan itu tetap terjamin kualitasnya. Karena pada dasarnya banyak sekali contohnya yaitu perusahaan Pertamina yang memang berfokus pada bidang energi gitu ya. Menggunakan energinya secara terus-menerus gitu. Apabila energi itu dieksploitasi secara terus-menerus, tentu ini akan membawa dampak negatif gitu ya terhadap energi di Indonesia saat ini. Namun dengan cara hal itu juga tentu dengan adanya pengolahan energi tadi itu juga akan mengakibatkan polusi udara ataupun yang lainnya. Dan tentu ini akan berakibat pada lingkungan itu sendiri. Maka dari itu salah satu contoh yang dilakukan oleh PT Pertamina untuk mempertanggungjawabkan terhadap lingkungannya yaitu dengan cara melakukan penghijauan kembali di daerah-daerah ataupun sekitar-sekitar PT Pertamina. Untuk apa? Untuk meningkatkan ataupun untuk mendukung ya agar keberlangsungan lingkungan itu tetap terjaga seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa etika lingkungan ini merupakan suatu proses bagaimana sih cara kita untuk tetap melestarikan lingkungan itu agar bisa berkembang dengan baik gitu. Bukan malah kita melakukan eksploitasi secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan adanya reboisasi. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Kiki Sofiani dari Program Studi Ilmu Komunikasi Konsentrasi Public Relation Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan NIM 666219043. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai komunikasi lingkungan. Saya sangat interesting sekali terkait dengan materi yang sudah saya pelajari terkait dengan membangun etika lingkungan dengan nama penulis Uud Wahyudin dan Kismiati El Karimah dari Program Studi Manajemen Komunikasi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan membahas dan saya akan menganalisis apa sih yang dimaksud dengan etika lingkungan. Nah, etika lingkungan hidup dalam kajian ini berarti sebagai refleksi kritis tentang bagaimana sih norma yang kita lakukan ataupun nilai atau bisa dikatakan prinsip moral yang dikenal selama ini ya dalam kaitannya dengan lingkungan hidup. Jadi dalam etika lingkungan itu bagaimana sih cara kita untuk memberikan nilai ataupun value ya kepada lingkungan kita sendiri. Apakah memang kita akan memberikan feedback positif atau justru sebaliknya kita akan membangun moral yang negatif. Itu terkait dengan etika lingkungan. Dalam artian, di sini dari refleksi kritis ini tentu kemudian ditawarkan ya cara pandang dan perilaku baru yang dianggap lebih tepat dalam kerangka untuk menyelamatkan krisis lingkungan. Hidup dari perspektif politik ekologi atau dalam hal etika komunikasi. Nah, tentu ini sangat relate sekali dengan perkembangan yang semakin pesat ini, di mana banyak sekali ya pembangunan infrastruktur yang tentunya itu membutuhkan lahan gitu. Baik itu karena faktor adanya urbanisasi atau justru angka kelahiran yang semakin tinggi. Tentu ini akan mengakibatkan peningkatan pembangunan infrastruktur. Nah, tentu dengan adanya pembangunan infrastruktur ini sendiri itu akan mengeksploitasi lingkungan hidup secara terus-menerus. Yang artinya dengan adanya eksploitasi tersebut tentu ini akan membawa pengaruh yang negatif apabila tidak ada reboisasi seperti itu. Nah, maka dari itu dengan adanya komunikasi lingkungan atau etika komunikasi lingkungan di sini saya akan memaparkan dan menganalisis seberapa pentingkah sih untuk membangun etika lingkungan itu sendiri. Etika lingkungan ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dilakukan oleh setiap orang untuk menjaga lingkungannya agar bisa berkembang. Dalam artian di sini agar tetap asri, agar tetap baik gitu. Bukan malah kita mengeksploitasi lingkungan itu secara terus-menerus tanpa adanya reboisasi ataupun penghijauan kembali gitu. Nah, itu merupakan salah satu etika lingkungan, etika seseorang memanfaatkan lingkungannya dengan cara yang salah. Nah, banyak sekali perusahaan-perusahaan sekarang yang bergerak itu dalam bidang energi ataupun dalam bidang transportasi dan lain sebagainya tanpa memperhatikan mengenai dampak yang mereka hasilkan bagi lingkungan. Nah, ini merupakan salah satu kewajiban bagi seorang korporasi perusahaan yang memang mendirikan lembaganya itu di lingkungan yang ada. Salah satunya yaitu saya mengaitkannya dengan program Corporate Social Responsibility atau program CSR ya, kita kenal. Di mana program CSR ini atau tanggung jawab sosial perusahaan adalah salah satu upaya gitu untuk mendukung agar keberlangsungan lingkungan itu tetap terjamin kualitasnya. Karena pada dasarnya banyak sekali contohnya yaitu perusahaan Pertamina yang memang berfokus pada bidang energi gitu ya. Menggunakan energinya secara terus-menerus gitu. Apabila energi itu dieksploitasi secara terus-menerus tentu ini akan membawa dampak negatif gitu ya terhadap energi di Indonesia saat ini. Namun dengan cara hal itu juga tentu dengan adanya pengolahan energi tadi itu juga akan mengakibatkan polusi udara ataupun yang lainnya. Dan tentu ini akan berakibat pada lingkungan itu sendiri. Maka dari itu salah satu contoh yang dilakukan oleh PT Pertamina untuk mempertanggungjawabkan terhadap lingkungannya yaitu dengan cara melakukan penghijauan kembali di daerah-daerah ataupun sekitar-sekitar PT Pertamina. Untuk apa? Untuk meningkatkan ataupun untuk mendukung ya agar keberlangsungan lingkungan itu tetap terjaga seperti itu. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa etika lingkungan ini merupakan suatu proses bagaimana sih cara kita untuk tetap melestarikan lingkungan itu agar bisa berkembang dengan baik gitu. Bukan malah kita melakukan eksploitasi secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan adanya reboisasi. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf dan maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.